Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT, berbahagia karena baru saja berbuka. Rasul bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan kedua, kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menyelesaikan 22 hari dari ibadah Ramadan kita. Berarti malam ini adalah malam ke-23. InsyaAllah malam Qadar. Karena kata Nabi, malam Qadar itu jatuh pada malam ganjil dari 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Yang tidak bertemu Ramadan malam ini masih ada malam 25. Yang belum masih akan bertemu 27. Dan kesempatan terakhir malam ke-29. Dan tahun ini hanya ada 5 malam ganjilnya. Kalau puasanya berbeda memulainya, maka setiap malam ganjil semua. Tahun yang lalu rupanya puasanya berbeda memulai. Sehingga malam semuanya ganjil. Jadi kesempatan untuk mendapatkan malam Qadar makin banyak. Jadi jangan dipersoalkan manakala ada yang memulai puasanya berbeda dengan yang lain. Ambil saja hikmahnya. Hikmahnya sepertiga terakhir Ramadan, 10 hari terakhir menjadi semuanya ganjil. Dan insya Allah hampir pasti hari raya Idul Fitri tahun ini berbeda di Indonesia khususnya. Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Yang lain juga 1 Syawal, hanya harinya berbeda. 1 Syawal versi Muhammadiyah tahun ini jatuh pada hari Jumat. Sementara yang lain belum menentukan, masih mau melihat bulan. Muhammadiyah sudah memastikan insyaAllah hari Jumat. Kira-kira beserta sebagian besar masyarakat Muslim di seluruh dunia, kecuali umat Islam di wilayah negara Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, kalau tidak salah M-nya yang terakhir itu Myanmar kalau tidak salah, dan yang terakhir Singapura. Itu yang kira-kira nanti akan berbeda. Yang lain kira-kira akan sama, hampir seluruh dunia, insya Allah. Jadi tidak usah ragu-ragu kalau nanti sholat idnya di hari Jumat. Pada saat yang lain kok belum, tidak usah ragu-ragu, pokoknya lakukan. Hadirin, itu semua diantarkan oleh apa yang disebut dengan
puasa atau saum. Kita berpuasa tentu karena Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183 sudah sering kali dibacakan oleh para khatib, para ustadz. Mungkin hampir tiap malam dibacakan, meskipun tempatnya berbeda-beda. Saya tidak akan membacakan lagi pada malam hari ini. Saya khawatir di tempat ini sudah 22 kali dibacakan dan sekarang ke-23. Tetapi saya hanya ingin mengambil satu bagian dari ujung ayat itu, bahwa kita berpuasa untuk meraih ketakwaan. Kemudian bagian awal dari ayat itu adalah Allah mensyariatkan ibadah puasa kepada kita, orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad, dan juga kaum-kaum sebelum umatnya Nabi Muhammad, agar mereka menjadi bertakwa. Tetapi kalau pertanyaannya diubah, kalau tadi mengapa kita orang beriman melaksanakan ibadah puasa? Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa? Ibadah yang sangat penting bagi kita orang-orang yang beriman. Tentu jawaban yang paling otentik dan benar adalah, tanyakan saja sendiri kepada Allah. Mengapa Allah mensyariatkan ibadah puasa itu? Tetapi sayangnya kita tidak bisa bertanya langsung kepada Allah, seperti halnya nabi-nabi Allah dahulu ketika ada persoalan langsung bertanya kepada Allah SWT. Kita bukanlah seorang nabi. Dan karena itu, kita tidak mungkin bisa bertanya langsung kepada Allah dan Allah menjawabnya dengan wahyu. Tetapi ilham mungkin. Ilham. Ilmu yang tiba-tiba datang dari Allah SWT diberikan kepada siapapun hambanya selain para nabi dan para rasul. Tetapi pertanyaan itu bisa kita cari jawabannya melalui firman-firman Allah yang sudah diturunkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kata saum atau siam dalam bahasa Al-Quran, atau saum dalam bahasa hadis, itu maknanya adalah al-imsak, menahan. Persis seperti makna dari kata puasa yang kita gunakan untuk memberi nama ibadah yang sangat penting ini. Hanya puasa bukanlah kata yang mudah dipahami oleh orang Indonesia, termasuk orang Melayu. Karena kata puasa itu bukan kata asli dalam bahasa Indonesia. Dia adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya sama persis dengan makna saum atau siam, yaitu al-imsak, menahan. Maka intisari dari ibadah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah menahan diri. Yang diawali dari al-imsak anit ta'ami wasyarab wal mu'asyaratul jinsiyah. Menahan diri dari makanan dan minuman dan hubungan biologis antara suami dan istri. Itu adalah tingkat permulaannya. Nah, berarti Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa itu, memerintahkan ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman, baik dari kalangan umat Nabi Muhammad maupun umat atau kaum nabi-nabi terdahulu, adalah untuk melatih mereka agar bisa menahan diri dalam hidup ini. Sesuai dengan makna dari kata puasa atau shaum, menahan. Pertanyaannya dilanjutkan, mengapa Allah mesti melatih manusia, atau mengapa manusia itu mesti berlatih untuk bisa menahan diri dalam hidupnya? Karena kelemahan terbesar manusia itu
terletak pada ketidakmampuannya dalam hal menahan diri. Hadirin, kalau ada di antara manusia yang merasa memiliki kelemahan atau kekurangan, katakanlah yang bersifat fisik, katakanlah contohnya hidungnya mancung ke belakang, alias pesek. Itu bukan kelemahan yang asasi. Itu bukan kelemahan pokok yang dimiliki oleh manusia. Itu kira-kira bisa disebut sebagai kelemahan yang bersifat parsial. Orang yang satu punya hidung seperti itu, yang lain tidak. Atau barangkali disebut kelemahan karena definisi. Bahwa hidung pesek itu jelek, hidung mancung itu bagus, cantik atau tampan. Tetapi pada saat yang lain, kita mengatakan hidung peseknya kucing Persia itu bagus. Tapi hidung mancungnya kucing Persia itu jelek. Maka kucing Persia itu makin pesek, makin mahal harganya. Kalau mancung murah. Itu berarti persoalan definisi. Sehingga hidung pesek itu disebut jelek, yang mancung itu disebut baik. Tinggal diubah saja. Untuk konteks masyarakat kita diubah. Karena rata-rata hidungnya tidak mancung. Hidup bilang saja, yang pesek itu ganteng, cantik, yang mancung itu jelek. Kalau orang Asia Barat dan Eropa barangkali cocok lah definisi ganteng, cantik, jelek itu untuk ukuran hidungnya. Tapi kita semuanya tidak ada yang mancung, masa semuanya jelek gitu. Tinggal dirubah definisinya. Artinya saya hanya akan mengatakan itu bukan kelemahan yang bersifat asasi. Tetapi kelemahan asasi manusia adalah ketidakmampuannya dalam hal menahan diri. Dan ini dilambangkan dalam kisah kakek moyang kita yang pertama, Nabi Adam. Ketika Allah menempatkan Nabi Adam dan istrinya, Ibunda Hawa di surga. Allah berfirman, lagi-lagi karena kita bertanya, mengapa Allah memerintahkan kita berpuasa? Maka jawabannya ada dalam firman-firman Allah yang harus kita susun dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, kata Allah, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik yang manapun kamu suka. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Semuanya boleh, kecuali satu yang tidak boleh. Dan yang semuanya itu disebut dalam ayat itu dengan istilah ragadan. Ragadan itu artinya banyak dan baik. Tidak akan kekurangan Nabi Adam di surga. Tidak akan kelaparan mereka berdua dengan apa yang telah Allah siapkan untuk mereka berdua. Semuanya boleh, hanya satu yang tidak boleh. Hadirin, dan tentang ini telah ada kesepakatan antara Allah dengan Nabi Adam. Walaqad haidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kata Allah, dan sungguh telah kami perjanjikan sebelumnya dengan Adam. Tetapi rupanya dia lupa. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Kemudian Adam tergoda oleh iblis. Dia mendekati pohon terlarang itu. Akibatnya, keduanya diusir oleh Allah dari surga secara tidak terhormat. Qalah bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga ini bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran kosmik yang melambangkan karakter dasar manusia yang dimuat dalam Al-Qur'an. Mengapa Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon? Padahal yang lain boleh. Karena Adam serakah. Ia tidak puas dengan apa yang ada.
Kita semua adalah anak cucu Adam. Saya yakinnya tidak ada di antara para hadirin yang merasa bukan anak cucu Adam. Apalagi merasa anak cucu monyet. Saya kira tidak. Semua kita adalah anak cucu Adam. Oleh karena itu, kita semua memiliki potensi yang sama dengan kakek moyang kita itu. Yaitu jatuh secara tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak mampu menahan diri. Siapapun yang tidak bisa menahan diri dalam hidup ini pasti jatuh. Itu rumusnya. Tidak pandang dia orang kaya atau miskin. Tidak pandang dia orang terhormat atau orang biasa. Tidak pandang dia orang yang punya jabatan tinggi atau rakyat biasa. Kalau tidak bisa menahan diri pasti jatuh. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan para hadirin tidak kecewa. Sudah sekian menit mendengarkan ceramah saya. Termasuk Kiai Tabrani yang menjadi imam. Saya sudah kenal lama dengan beliau. Tapi ada satu hal yang beliau belum tahu tentang saya. Saya dulu sebelum begini-begini ini saya sering keluar masuk penjara. Diundang ceramah. Bukan dihukum. Sekarang ini saya sudah hampir tidak pernah lagi diundang berceramah di penjara. Sudah lama sekali. Saya pernah berpikir apakah ceramah saya ini jelek sehingga orang penjara sudah tidak lagi mau mengundang saya. Tapi rasa-rasanya bukan itu. Dan kemudian saya temukan jawabannya. Saya sekarang sudah tidak pernah lagi diundang ke penjara. Karena kalau penjara itu sekarang mau mengadakan pengajian, sudah tidak perlu lagi mengundang ustadz-ustadz dari luar. Karena para ustadz dan para kiai sudah penuh di kamar-kamar penjara. Jumlahnya banyak. Ada kiai, tokoh agama, pernah jadi bupati, wakil bupati, wali kota. Selesai jabatannya masuk penjara. Jumlahnya banyak. Ada ustadz, tokoh agama membalik, ceramahnya sangat bagus. Karena pernah jadi anggota DPR. Selesai jabatannya masuk penjara. Dan jumlahnya banyak. Termasuk beberapa tahun yang lalu. Berapa jumlah wakil panjenengan yang hadir di sini, yang orang Malang maksud saya, yang masuk ke penjara secara berjemaah. Apakah gaji mereka kurang? Apakah honorarium yang mereka terima tidak cukup untuk membiayai diri dan keluarganya? Saya kira juga tidak. Tetapi dia tidak bisa menahan diri atas dorongan keserakahan. Yang dorongan keserakahan itu merupakan ciri khas anak cucu Adam. Maka puasa itu sesungguhnya adalah latihan yang langsung diberikan oleh Allah agar para hambanya terus-menerus berlatih dalam hal menahan diri supaya tidak jatuh, supaya tidak menjadi terhina, supaya tidak jatuh menjadi manusia-manusia yang nista. Karena itu hadirin, kualitas puasa yang sedang kita jalankan sama sekali tidak tergantung kepada rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan. Jangan ada yang berpikir kalau makin lapar maka pahala puasanya makin besar. Tidak ada hubungannya. Kalau makin haus maka menganggap puasanya makin bagus. Tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan Nabi pernah menegaskan kalau kamu berpuasa, lalu kamu lupa bahwa kamu berpuasa, lalu kamu makan sampai kenyang, atau minum sampai puas, maka tidak batallah puasamu. Ada puasa model baru. Orang puasa boleh makan, boleh minum, asal lupa. Bukan pura-pura lupa. Dan Nabi masih menganjurkan agar kita bersyukur kepada Allah. Sudah pahalanya tidak berkurang, puasanya tidak batal, perut sudah kenyang,
tenggorokan sudah basah, masih bertambah pahala lagi karena bersyukur kepada Allah. Karena itu hadirin, terutama para bapak dan ibu, kalau di rumah kok siang-siang putra atau putrinya kok ketahuan makan, tolong jangan ditegur dulu. Boleh jadi karena dia lupa. Kalau ditegur, kecewa dia nanti. Atau siapapun yang kedapatan makan di siang hari puasa atau minum, jangan ditegur. Baru selesai ditanya, kau puasa atau tidak? Ya puasa kan, bersaurnya sama bapak dan ibu tadi malam. Lah kok makan? Lupa. Itulah nikmat Allah yang sangat besar. Bagi orang yang lupa. Lupa ada hikmahnya. Hadirin. Tetapi kata Nabi, kualitas puasa itu tergantung pada sikap jiwa yang Nabi sebut dengan imanan wahtisaban. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan puasa, ampunan atas dosa yang akan diraih, didapat oleh orang-orang berpuasa tidak tergantung pada rasa lapar dan dahaga. Karena itu tidak perlu dilapar-laparkan, tidak perlu dilemes-lemeskan, tidak perlu dijadikan kayak lungkrah. Udah, segar, sehat. Dan tidak perlu dikering-keringkan bibirnya untuk dikatakan berpuasa. Bibir kering bukan bukti kalau dia berpuasa. Bisa jadi karena dia sedang sariawan. Bibir basah pun tidak menjadi bukti kalau dia tidak berpuasa. Tetapi puasa itu adalah aktivitas menahan diri yang ada pada setiap diri manusia. Iman kepada Allah menjadi dasar yang pertama. Karena itu hadirin, marilah kita niatkan betul-betul puasa kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin tetap langsing. Ibu-ibu yang kebetulan semakin lama kok semakin melar, jangan bersedih hati. Itu tanda bahagia. Perempuan bahagia itu akan gemuk, kalau menderita akan kurus. Bapak-bapak yang kebetulan istrinya sudah gemuk, tidak usah kecewa, tidak usah ngersulo. Bersyukurlah kepada Allah, karena bapak-bapak telah berhasil membahagiakan istrinya. Ingin istrinya kurus kering? Gampang, bikinlah menderita. Pasti kurus kering. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, ihtisab, introspeksi, evaluasi diri, yang menjadi dasar bagi orang yang berpuasa supaya puasanya mengantarkan kepada ampunan Allah. Karena itu selama bulan Ramadan, terutama akhir-akhir Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak bertafakur, banyak merenung, beriktikaf. Di tengah-tengah renungan kita, sempatkan kita bertanya kepada diri sendiri, siapa saya ini sesungguhnya? Dari mana saya berasal? Kemana saya akan melangkah? Apakah saya ini sudah jadi orang baik? Apakah kebaikan yang selama ini saya lakukan juga sudah merupakan kebaikan menurut Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita sudah terlanjur mengatakan menilai diri kita baik, padahal tidak baik menurut Allah. Ada perumpamaan misalnya ketika rumah kita didatangi oleh orang yang meminta-minta, lalu kita berinya dia uang. Pertanyaannya, ikhlaskah pemberian kita itu? Jangan-jangan kita berinya uang karena kita ingin mengusir dia dari rumah kita. Tipis sekali perbedaannya antara mana sedekah dan mana perbuatan kasar kepada orang lain. Kadang-kadang tidak sadar kita bilang kepada anak atau pembantu, lekas beri dia uang supaya dia lekas pergi. Kelihatannya sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, tetapi itu adalah cara kita mengusir dia dari rumah kita. Ini baru satu contoh, mungkin masih banyak contoh yang lain. Perbuatan kita yang sudah kita anggap sebagai kebaikan, tetapi bukan kebaikan menurut Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang baik, puasa yang dapat mengantarkan kepada ampunan Allah, dan puasa yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf manakala ada kekhilafan. Kalau ada kurangnya silakan ditambah, kalau ada lebihnya silakan dikurangi. Termasuk kurang waktu ditambah sendiri, kalau lebih waktu silakan ditambah, dikurangi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.